Bayangkan sebuah kereta yang melaju kecepatan 320 km per jam, membelah angin, menghubungkan kota-kota besar, dan tiba tepat waktu hingga ke detik. Itulah Shinkansen, keajaiban rekayasa Jepang yang telah mengubah wajah transportasi dunia. Konnichiwa minasan, selamat datang di video kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu simbol kebanggaan Jepang yang paling ikonik, yaitu Shinkansen, atau yang lebih dikenal dengan dunia Bullet Train, si kereta peluru. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1964, Shinkansen tidak hanya menjadi alat transportasi, ia menjadi simbol kemajuan, ketepatan, dan inovasi tanpa henti dari bangsa Jepang. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas sejarahnya, teknologinya, jaringan rutenya, hingga dampaknya bagi masyarakat Jepang. Kisah Shinkansen berawal dari kebutuhan setelah Perang Dunia Kedua. Jepang bangkit dengan luar biasa, perekonomian tumbuh pesat, dan jalur kereta antara Tokyo dan Osaka yang memakan waktu 6 hingga 7 jam dianggap sudah tidak lagi memadai. Pada tahun 1955, pemerintah Jepang memutuskan untuk membangun jalur kereta berkecepatan tinggi pertama di dunia. Proyek ambisius ini dipimpin oleh Shinji Sogo, Presiden Japanese National Railways, dan insinyur Brilliant Hideyoshima sebagai kepala teknisi. Tepat pada 1 Oktober 1964, 9 hari sebelum Olimpiade Tokyo dibuka, Shinkansen pertama resmi beroperasi. Rute Tokaido Shinkansen menghubungkan Tokyo dan Osaka, memangkas waktu perjalanan dari 7 jam menjadi hanya 4 jam. Sejak saat itu, jaringan Shinkansen terus berkembang, jalur baru dibuka, teknologi disempurnakan, dan rekor kecepatan harus dipecahkan. Dari Tokaido di tahun 1964, kini ada lebih dari 8 jalur aktif yang menjangkau hampir seluruh penjuru kepulauan Jepang. Shinkansen bukan satu kereta, ia adalah keluarga besar kendaraan berteknologi tinggi. Mari kita kenali beberapa seri paling ikoniknya. Seri 0, lahir di tahun 1964 dengan desain moncong bulat khas yang menjadikan ikonik Shinkansen. Ini adalah nenek moyang dari semua kereta peluru modern. Seri 500, diluncurkan pada tahun 1997. Dikenal sebagai tercepat pada masanya dengan kecepatan operasional 300 km per jam. Desainnya sangat aerodinamis, terinspirasi dari dunia penerbangan. Seri N700 dan N700S. Ini adalah kereta paling canggih di jalur Tokaido dan Sanyo saat ini. N700S, yang S-nya singkatan dari Supreme, diluncurkan tahun 2020 dan mampu beroperasi bahkan saat gempa bumi. Seri E5 Hayabusa, beroperasi di jalur Tohoku, mampu mencapai 320 km per jam secara komersial. Desainnya yang futuristik dengan moncong panjang menjadikannya salah satu kereta paling fotogenik di Jepang. Apa rahasia di balik kecepatan dan keandalan Shinkansen? Mari kita intip teknologi di balik moncong aerodinamisnya. Pertama, desain aerodinamis. Moncong panjang Shinkansen bukan hanya soal estetika. Saat kereta memasuki terowongan pada kecepatan tinggi, terjadi tekanan udara yang besar disebut tunnel boom. Moncong yang panjang dan lancip dirancang khusus untuk meminimalkan efek ini sehingga perjalanan tetap nyaman dan senyap. Kedua, sistem keselamatan berlapis. Shinkansen dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis ATC atau Automatic Train Control yang konstan memantau posisi dan kecepatan kereta. Lebih hebat lagi, Jepang memiliki jaringan sensor gempa bumi yang begitu mendeteksi getaran langsung mengirimkan sinyal untuk memperlambat dan menghentikan kereta secara otomatis. Dalam lebih 60 tahun beroperasi, Shinkansen belum pernah mengalami satupun kecelakaan fatal akibat tabrakan atau anjlok. Ketiga, ketepatan waktu yang menakjubkan. Rata-rata keterlambatan Shinkansen hanya 0,9 menit per tahun, dan itu sudah masuk penundaan akibat bencana alam. Inilah standar pelayanan ala Jepang yang luar biasa. Jalur Tokaido, rute tertua dan tersibuk.
menghubungkan Tokyo, Nagoya, Kyoto, hingga Osaka. Setiap hari, ratusan kereta melayani jutaan penumpang. Jalur Tohoku membentang ke utara menuju Sendai, Aomori, bahkan Hokkaido melalui terowongan bawah tanah. Jalur Hokuroku menghubungkan Tokyo dengan kota Kanazawa, sementara jalur Kyushu menembus pulau selatan hingga ke kota Kagoshima. Stasiun-stasiun Shinkansen sendiri adalah karya arsitektur yang memukau. Tokyo Station dibangun tahun 1914, berdiri anggun sebagai gerbang perjalanan jutaan orang. Shin Osaka dan Kyoto Station hadir dengan desain modern yang megah, dilengkapi pusat perbelanjaan dan berbagai fasilitas lengkap. Kehadiran Shinkansen membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Kota-kota yang dilalui jalurnya mengalami lonjakan pertumbuhan. Osaka berkembang pesat sebagai pusat bisnis kedua Jepang. Kyoto mendapat banjir wisatawan dari seluruh dunia. Secara nasional, Shinkansen berkontribusi signifikan terhadap mobilitas tenaga kerja. Kini banyak profesional Jepang yang tinggal di Osaka namun bekerja di Tokyo. Pergi pulang setiap hari dengan Shinkansen. Konsep jarak jauh di Jepang benar-benar telah berubah. Secara sosial, Shinkansen telah mengubah gaya hidup masyarakat Jepang. Tradisi unik seperti Eikiben, bento makan siang khas stasiun, berkembang menjadi budaya tersendiri. Di dalam kereta, etika sangat dijaga. Telepon dalam mode senyap, percakapan dengan suara pelan, dan suasana selalu tenang dan tertib. Nah, sebelum kita tutup, ada beberapa fakta seru tentang Shinkansen yang mungkin belum kalian tahu. Fakta pertama, dalam 60 tahun lebih beroperasi dengan lebih dari 10 miliar penumpang, Shinkansen belum pernah tercatat ada penumpang yang tewas akibat kecelakaan kereta. Fakta kedua, cleaning team Shinkansen bekerja hanya dalam 7 menit. Tim yang disebut Shinkansen Cleaning Theater masuk dengan seragam putih dan merah, membersihkan seluruh gerbong dengan kecepatan yang rapih dan memukau. Fakta ketiga, ada tiket wisata khusus bernama Japan Trail Pass yang memungkinkan wisatawan mancanegara menaiki hampir semua Shinkansen tanpa batas dalam periode tertentu. Sangat populer di kalangan turis dari seluruh dunia. Shinkansen bukan sekedar kereta cepat, melainkan simbol kemajuan Jepang yang merefleksikan presisi, inovasi, dan disiplin budaya. Sejak diluncurkannya tahun 1964, ia telah merevolusi transportasi dunia dengan kecepatan, keamanan, dan ketepatan waktu yang luar biasa. Jaringan yang membentang ribuan kilometer tidak hanya mempercepat mobilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antar kota, serta membentuk gaya hidup baru Jepang. Berikut adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh mahasiswa saat kelompok kami presentasi. Yang pertama, efisiensi tinggal di Jepang. Tips and trick buat tinggal atau berkunjung di situ, seperti liburan 3 hari. Yang kedua, mengapa motor tidak bisa disebut transportasi Jepang? Yang ketiga, mengenai tempat tinggal di kehidupan, apakah benar pemuda atau mahasiswa Jepang lebih tinggal sendiri atau memisahkan diri dari orang lain? Apakah ada hal tersebut? Apakah ada hal lain? Untuk yang keempat, delman itu umum atau untuk wisata saja? Yang kelima, di Jepang itu tempat tinggal sama transportasi apakah disubsidi oleh pemerintah? Yang keenam, transportasi umum biasanya pakai kereta, bus. Mengapa taksi itu mahal dibanding transportasi umum itu? Mungkin sekian dari video kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya, mata ne minasan.